Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai materi radiosensitivitas. Nah, apa itu radiosensitivitas? Apakah sensitivitas ketika mendengarkan radio? Jadi ketika setelah mendengar radio marah-marah, baperan gitu, atau apa sebenarnya? Oke, kita akan diskusikan itu sebentar lagi. Baik, sebagai definisinya terlebih dahulu, radiosensitivitas sesuai dengan namanya ya, sensitif gitu. Berarti kena sedikit dia langsung bereaksi gitu. Yang mengenai apa tentunya adalah radiasi ya. Jadi di sini radiosensitivitas adalah kerentanan relatif terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh radiasi. Jadi seberapa rentan suatu benda, suatu molekul itu rusak akibat radiasi. Semakin sensitif, semakin mudah rusak. Seperti itu ya, semakin sensitif, semakin mudah rusak. Mungkin ini ya, kalau yang udah pernah nonton filmnya, si Quill ini dengan si Thanos, ini kan lagi sensitif ini ya. Sendalku di mana? Dia ke masjid, sendalnya hilang. Jadi dia menuduh atau dia mengira ya, menduga si Thanos ini yang melakukan. Jadi sensitif dia karena Thanos sebelumnya udah lirak-lirik sandalnya di sini. Jadi ini sensitif dia, jadi perasaannya ya. Jadi kalau yang sensitif seperti ini dia menghancurkan malahan ya. Ini kan sebenarnya udah mau terlepas ini sarung tangannya ya. Tapi karena dia sensitif dia malah ngamuk-ngamuk seperti ini. Nah, ini berakibat fatal ya, kesensitifan dari suatu benda molekul, apalagi kalau kita berbicara di biologi radiasi. Udah ya, ini Thanos kepukul terus, kasihan, kita next saja. Nah, ada dua hal yang perlu teman-teman pahami mengenai apa korelasi radiosensitivitas dengan sel ya, terutama apa sih yang mempengaruhi gitu yang utama. Yang pertama, radiosensitivitas ini dia berbanding lurus dengan kecepatan pembelahan sel. Artinya apa? Sel-sel yang dia lebih cepat membelah, yang kecepatan pembelahannya tinggi, jadi dia perlu diproduksi terus-menerus gitu, itu memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap radiasi. Ingat sekali lagi, radiosensitivitas itu berbanding lurus dengan sel-sel yang kecepatan pembelahannya tinggi. Jadi dibalik, sel-sel yang dia cepat membelah, dia sensitif terhadap radiasi. Oke, mungkin teman-teman ini bisa dianalogikan ke kanker atau tumor gitu ya, di mana dia tingkat pembelahan selnya tinggi, maka dia akan sensitif terhadap radiasi. Walaupun ada beberapa tumor yang dia untuk klasifikasi tertentu dia mungkin akan tahan gitu ya. Dia akan tahan terhadap radiasi. Nah, kalau tadi berbanding lurus dengan kecepatan pembelahan sel atau berbanding lurus dengan sel-sel yang cepat membelah gitu ya. Semakin cepat membelah, semakin sensitif. Tetapi terhadap sel-sel yang telah terdiferensiasi, dia berbanding terbalik. Artinya apa? Jadi, sel-sel yang dia sudah terdiferensiasi, untuk tingkat diferensiasi yang paling tinggi, dia semakin tidak sensitif. Nah, untuk teman-teman yang lupa diferensiasi itu apa, saya contohkan seperti ini. Tentunya teman-teman yang mendengarkan video ini ya, semuanya berasal dari sperma dan sel telur. Tidak ada yang berasal dari batu, kecuali kalian adalah Sun Gokong. Ya, seekor kera itu ya. Dia yang terpuruk terpenjara dalam gua, malah nyanyi, nge-rap. Oke, jadi kita berangkat semuanya dari sini. Terperangkap dalam gua. Kita awal mulanya dari sini ya. Nah, tentunya tipe sel di awal, ketika kita di awal pembentukan ya, di awal pertumbuhan dulu, ketika dari sel sperma ketemu sel telur, itu tentunya selnya belum terprogram. Belum terprogram itu belum tahu dia menjadi apa.
tentunya sel-sel yang ada di ginjal dengan sel-sel yang ada di mata, propertiesnya atau kelengkapannya, atau dia nanti spesialisasinya untuk bekerja itu tentunya berbeda. Ya, karena yang di mata dia perlu menangkap cahaya, sedangkan yang di ginjal mungkin dia perlu memproduksi insulin. Kan yang di mata dia nggak akan memproduksi insulin ya, yang banyak gitu, atau yang di ginjal dia tidak memerlukan sel-sel yang dia sensitif terhadap cahaya. Jadi ketika di tahap perkembangan, sel-sel ini akan terdiferensiasi, akan terbeda-bedakan gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan mungkin istilahnya seperti itu. Akan ada yang menjadi sel darah, akan ada yang menjadi sel usus, ada yang menjadi sel otak, lalu ada sel hati, lalu ada yang menjadi sel otot, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya diferensiasi, proses dia menjadi spesial gitu ya, memiliki spesialisasi tersendiri gitu. Ini terdiferensiasi. Kita kembali ke sini. Jadi, untuk tingkat diferensiasi yang lebih tinggi, jadi kan sel itu ketika dia sudah terspesialisasi, dia akan jauh lebih kuat terhadap radiasi dibandingkan sel-sel yang dia belum terdiferensiasi atau pada tahap menuju dia terdiferensiasi. Nah, kita bisa menarik garis merah sel-sel yang radiosensitif atau sel-sel yang sensitif terhadap radiasi itu antara lain adalah sel yang cepat membelah. Tadi udah jelas ya. Kita bisa membayangkan adalah kanker lah, kanker. Makanya terapi kanker itu sering digunakan radiasi, sering memanfaatkan radiasi. Lalu yang kedua adalah sel yang laju metabolismenya tinggi. Nah, sel yang laju metabolismenya tinggi itu seperti apa? Nah, kita akan membicarakan di bagian yang lain nanti di video ini. Lalu yang ketiga jelas, tipe sel yang tidak terspesialisasi. Ini hubungannya dengan diferensiasi tadi, yang dia belum terspesialisasi gitu ya. Lalu yang keempat adalah sel-sel yang dia subur, banyak nutrisinya. Karena memang kalau banyak nutrisinya biasanya dia ini berhubungan dengan metabolismenya tinggi, lalu dengan cepat membelah, dan lain-lain ya. Nah, kita coba bahas satu persatu ya. Contohnya, sel hemapoietik atau sel-sel yang dia tugasnya untuk memproduksi sel darah. Kita lihat di sini adalah dari paling atas ya. Ini stem sel darah. Dia akan tahap pada pra-diferensiasinya, dia akan memasuki beberapa tahapan ya. Dia harus menjalani beberapa tahapan. Mulai dari myeloid, lalu ada lymphoid stem cell, lalu turun lagi dia ada myoblast, lalu ada lymphoblast, lalu baru dia akan matang atau terdiferensiasi menjadi sel darah yang berbeda-beda. Ada sel darah merah, lalu ada serum, lalu ada white blood cell atau sel darah putih. Nah, di sini apa? Ini akan masuk ke mana? Yang sensitif atau tidak? Wah, ini saya seperti Dora ya. Benar, ini adalah yang sensitif. Karena apa? Ini dia cepat membelah sel darah ini. Karena dibutuhkan terus-menerus ya di dalam tubuh. Lalu yang kedua, ini tahapan hingga dia itu memiliki spesialisasi itu banyak. Jadi banyak tahapan menuju diferensiasi. Nah, ini akan rentan terhadap radiasi. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ini sel hemapoietik dia berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi sel darah. Di sini dia termasuk sel-sel yang radiosensitif, yang sangat sensitif terhadap radiasi. Karena sel-sel ini dia cepat membelah karena darah dibutuhkan terus-menerus ya. Lalu yang kedua, dia ada beberapa tahapan sehingga si sel ini dia akan terdiferensiasi atau memiliki spesialisasi fungsinya sendiri-sendiri. Nah, ini sel-sel yang dia sensitif. Dia sel-sel yang sensitif terhadap radiasi. Contoh yang selanjutnya adalah sel usus, di mana kita semua punya usus ya, insya Allah ya. Dan untuk metabolisme atau pencernaan kita itu diserap paling banyak adalah di usus ini. Nah, di sini sel-selnya juga radiosensitif, dia sangat sensitif terhadap radiasi karena dia memiliki metabolisme yang tinggi. Nah, ini tadi ya contoh yang metabolisme tinggi tadi di sini karena dia ada
dia memiliki kinerja yang tinggi dalam penyerapan nutrien, termasuk tadi subur tadi ya. Dia banyak sekali nutrisi yang ada di sini. Nah, ini adalah sel usus. Nah, ini berbeda dengan sel saraf dan sel otot. Karena apa? Karena kedua jenis sel yang menyusun organ ini, dia tidak menyusun jaringan, mohon maaf. Dia tidak membelah diri lagi ketika sudah dewasa. Jadi, ini akan relatif lebih tahan dibandingkan jenis-jenis sel yang tadi. Dibandingkan jenis-jenis sel seperti sel hemapotik, sel penyusun usus gitu ya. Nah, lalu sebenarnya kalau kita buat hierarki atau kita buat tingkatannya, itu seperti apa tingkatan sel yang dia paling sering atau paling banyak atau paling sensitif gitu ya, paling sensitif terhadap radiasi, dan mana sel-sel yang dia tidak begitu sensitif terhadap radiasi. Mungkin bisa kita rangkum seperti ini ya. Jadi kita lihat di sini panahnya dulu dari atas ke bawah ini, panah warna merah ke yang gradasi ini ya, gradasi ke arah ungu ini. Yang merah ini adalah dia adalah sel-sel yang sangat aktif membelah, sedangkan yang paling bawah ini adalah tidak melakukan pembelahan sel atau sel-sel yang dia ya sudah dewasa gitu ya. Nah, kita mulai dari yang paling atas, ini tadi hemapotik sistem ya. Jadi dia seperti di sumsum tulang belakang, lalu jaringan limfatik, di mana memang di sana salah satu fungsinya adalah untuk memproduksi sel-sel darah. Ini paling sensitif terhadap radiasi. Lalu yang kedua, bawahnya adalah sistem reproduksi, ada testis sama ovarium. Ini sama, sensitif juga. Lalu yang agak mild, yang agak tengah-tengah ada gastrointestinal system atau sistem pencernaan yang dia mulai dari lambung ke bawah gitu ya. Nah, di sini tadi kita diskusikan bahwa seperti usus, dia adalah termasuk sel-sel yang metabolismenya tinggi, lalu dia juga subur ya, banyak nutrisi di sana. Lalu agak ke bawah lagi ada lapisan epidermis gitu ya, dan mata. Lalu yang lain ada jantung, ada dia ginjal, lalu ada hati, lalu ada support system seperti pembuluh darah, otot, tulang, lalu yang paling bawah adalah sistem saraf. Nah, ini untuk sistem saraf sama support system ini ya, seperti pembuluh darah, otot, tulang, ini dia relatif tidak sensitif atau relatif aman ketika ada terjadi paparan radiasi, atau sensitivitasnya rendah gitu. Sedangkan untuk hemapotik sistem, lalu sistem reproduksi, lalu sistem gastrointestinal, itu termasuk yang sensitivitasnya tinggi. Baik, untuk pertemuan kali ini atau video kali ini sampai di sini dulu. Semoga teman-teman semakin paham ya mengenai biologi radiasi, terutama mengenai radiosensitivitas. Jadi setelah menonton video ini, saya harap tidak lagi ada salah paham dan dusta di antara kita bahwa radiosensitivitas itu bukanlah sensitivitas seseorang ketika mendengarkan radio. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya, teman-teman.